Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizi Ramadan dengan NIM S1S1 23009, kelas Ganjil, jurusan Teknik Informatika, Universitas Halu Oleo. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Python kelas atau objek, di mana Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek, di mana hampir semua yang ada dalam Python itu adalah objek yang dia itu di dalamnya menggunakan properties dan juga metode. Seperti halnya kelas itu dipermisalkan sebagai objek konstruktor atau sebuah blueprint untuk membuat sebuah objek. Jadi itu adalah kelas. Nah, untuk membuat kelas itu kita membutuhkan sebuah keyword bernama kelas. Sebagai contoh di sini, untuk membuat kelas bernama myClass dengan properti X. Jadi di sini contohnya kita akan membuat sebuah kelas yang bernama myClass dengan properti X di dalamnya. Sebagai contoh seperti ini. Misal kita try it yourself. Namun pada saat kita mencoba untuk print myClass, itu hasilnya tidak keluar. Kalau kita coba di VS Code, jika kita bawa dia ke VS Code, kita buat dulu filenya di praktikum. Kita coba buat video.py. Sini kalau kita coba print kelasnya, print kelas. Jika kita print kelasnya, bukan kelas ya, my class. Kalau kita print my classnya, kalau kita jalankan, dia akan mengeluarkan hasil kelas main class, yang dimana di sini hasilnya tidak keluar karena itu hanya sebagai contoh kecil saja, contoh sederhana. Di sini jelaskan jika kita ingin mengeluarkan hasil dari dalam kelas ini, kita membutuhkan sebuah objek. Tidak bisa hanya propertinya saja. Kita membutuhkan sebuah objek. Di mana untuk membuat objek di sini bisa kita buat variabel yang isi dari variabelnya itu adalah kelas yang sudah kita buat. Contohnya di sini, semisal di program yang tadi, yang ini, kita buat objeknya. Kita sudah buat kelas, kita sudah buat propertinya. Sekarang kita akan membuat objeknya, yang dimana objeknya itu kita misalkan sebagai P1 sama dengan myClass. Nah, kalau sifatnya sudah kayak begini, nanti pada saat kita ngeprint ini, printnya kita bukan print myClass lagi, tapi kita print P1. Nah, kalau kita jalankan, masih salah. Waduh, ada deh, apa yang salah nih? Oh ya, lupa. Kita tambahkan dengan X-nya di sini. X itu isi dari apa yang kita ingin tampilkan. Jadi P1-nya ini dia mengarah ke objeknya ini dia mengarah ke kelasnya, dan di dalam kelasnya itu kita ingin mengeluarkan isi dari variabel X, yang dimana X itu adalah 5 di sini. Kalau kita jalankan, maka akan keluar hasilnya itu adalah 5. Di sini keluar hasilnya ada 5. Coba clear dulu. Jalankan kembali.
Nah, keluar di sini adalah 5. Nah, bagaimana jika kita tidak menggunakan ini? Apakah bisa atau tidak? Kita akan coba. Kita hanya menuliskan my class di sini. Lalu kita titik X. Nah, awalannya tetap kita tambahkan print. Tapi di sini kita kasih kayak gini. Apakah bisa atau tidak? Kita jalankan. Yap, bisa. Karena di sini saya ralat dia tidak yang tadi tidak bisa keluar karena tidak ada properti yang ingin dikeluarkan. Jadi objeknya harus ada objeknya yang harus kita keluarkan di sini. Jadi di sini sudah ada propertinya, ada kelas, ada propertinya. Di sini kita tulis propertinya. Nanti keluar hasilnya angka 5. Bisa ditulis dalam gini, tapi karena jika bentuknya seperti ini kan lebih panjang nanti karena yang kita tulis adalah kelasnya. Jadi alangkah lebih baik kalau kita buatkan dia jadi variabel atau sebuah objek. Jadi kalau kita buatkan dia sebagai objek, dan di sini P1 sama dengan my class, maka dia akan lebih mudah untuk dipanggil dan lebih bisa dilihat di mana errornya. Itu hasilnya akan 5. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan kalau ini bisa dilihat. Jelaskan kalau contoh yang di atas tadi itu hanya dalam bentuk sederhana, hanya kelas itu adalah kelas dan objek dalam bentuk sederhana dan tidak terlalu berguna dalam aplikasi kehidupan nyata. Jadi contohnya ini tuh tidak terlalu digunakan karena masih sangat sederhana. Nah, untuk menggali lebih dalam tentang kelas itu kita diperkenalkan dengan sebuah keyword bernama init function. Gimana init ini? Kalau kita baca di sini, ketika semua kelas memiliki fungsi yang disebut init, dia akan selalu dijalankan saat kelasnya dimulai. Jadi variabel apapun itu, kelas apapun itu, kalau dijalankan, jika di dalamnya ada kelas, ada fungsi yang bernama init, itu dia tanpa dipanggil akan langsung dijalankan dengan sendirinya. Dia akan langsung jalan dengan sendirinya, init ini. Dan init ini isinya itu bisa properties dari kelas yang ingin kita buat. Jika kita baca di sini, gunakan fungsi init untuk menetapkan nilai pada properti objek atau operasi lain yang perlu dilakukan untuk objek yang dibuat. Jadi init ini dia fungsinya untuk menetapkan nilai pada properti objek. Jadi semisal tadi kita sudah buat objek, nilainya itu bisa disimpan, akan tersimpan di init ini nanti, akan dibawa dan disimpan di init ini. Sebagai contoh, sebagai ini, di sini dia buat sebuah kelas person dengan def-nya init, atau kita langsung bawa saja ke VS Code agar lebih mudah untuk dijalankan. Di sini dia membuat sebuah kelas person bernama person, lalu dalamnya kita membuat sebuah fungsi def init yang isi initnya itu self, name, dan age, di mana self ini adalah parameter dan ini itu variabel, parameter variabel dua-duanya bebas. Nah, setelah dibuat seperti ini, kita buat propertiesnya. Propertiesnya di sini ada self name, di mana selfnya ini adalah sebuah parameter untuk dirinya, untuk kelas ini. Jadi dia harus dituliskan dalam bentuk self titik name. Name ini untuk variabel yang telah kita buat, name sama dengan name, dan self age sama dengan age. Dan nilai dua nilai dari variabel ini nantinya akan didapat dari objek ini.
Nah, di sini kita akan buat objek sama seperti tadi, P1 sama dengan kelasnya yaitu person class, dan di sini kita masukkan parameternya apa. Kita masukkan propertiesnya apa. Jadi sesuai dengan urutannya. Di sini dia memasukkan string John untuk dimasukkan ke dalam variabel nama, dan integer 36 untuk dimasukkan ke variabel age, variabel umur. Dan self ini tidak dihiraukan karena ini itu adalah sebuah parameter yang harus digunakan pada jika kita ingin membuat kelas gitu. Dan dia ini selalu ada pada saat kita buat init. Seperti itu. Init maupun variabel lain. Nah, ini variabel lain itu maksudnya semisal mana ya? Semisal mana yang str. Nah, ini str self. Ini self itu dia nanti dia akan ambil dari variabel yang ada di dalam init. Seperti itu. Jadi P1 sama dengan person John 36. Nanti pada saat dia ngeprint, dia akan print P1 untuk objeknya, dan ya P1 objeknya. Lalu ini nanti dia akan tulis properties yang isi dari kelas person ini, yaitu name dan age. Dan pada saat dijalankan, nanti dia akan keluar namanya John dan 36. Umurnya 36. Nah, ini untuk penggunaan init, dimana dia ini dari sini itu dia bisa simpan variabelnya, dia bisa menyimpan isi parameternya itu ke dalam init. Ini fungsi init supaya variabelnya bisa disimpan di sini, parameternya bisa disimpan di sini. Lalu selanjutnya, setelah kita diperkenalkan dengan fungsi init, selanjutnya kita bisa baca di sini sebagai catatannya di sini. Fungsi init dipanggil secara otomatis setiap kali kelas digunakan untuk membuat objek baru. Jadi maksudnya itu contoh semisal kita buat sebuah dev baru, dev bernama misalkan dev alpha. Nah dev alpha ini itu jika kita ingin panggil di blok global, jika kita ingin memanggil blok ke dalam blok global, itu kita harus menyebut nama fungsinya, yaitu alpha buka kurung dan tutup kurung. Kita harus menyebutnya seperti ini. Namun untuk init ini sendiri dia tidak perlu seperti itu. Dia akan langsung secara otomatis jika kita membuat sebuah objek, jika kita ingin membuat sebuah kelas, dan pada saat kita memanggil personnya seperti ini, kita panggil kelasnya, maka dia secara otomatis menjalankan dev init ini. Jadi untuk isinya ini dia akan secara otomatis terpanggil, init ini akan secara dengan sendirinya terpanggil dan menyimpan parameternya ini ke dalam variabel-variabel parameter yang sudah kita buat di sini. Jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah the str function, di mana str function ini dia fungsinya untuk mengontrol apa yang harus dikembalikan ke dalam kelas objek dan direpresentasikan sebagai string. Jadi nanti pada saat dikembalikan itu bentuknya dalam bentuk string sesuai namanya ini di str, di mana str itu singkatan dari string. Kita bisa baca lagi di sini
terjemahannya. Mohon maaf ya, saya tidak terlalu paham bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya lemah, jadi takutnya ada yang miss. Jadi kita main aman pakai translate aja. Jika fungsi str tidak disetel, representasi string objek akan dikembalikan. Nah, untuk representasi string tanpa str, bentuknya dia seperti ini. Jadi kalau misalkan ini adalah representasinya jika tidak menggunakan parameter str. Kalau misalkan kita panggil, contoh ini kita copy dulu, akan paste di sini. Nah, contohnya di sini, agar enaknya mungkin kita kasih sama gini aja. Di sini parameternya itu dia sama kayak tadi, panggil nama dan age. Objeknya juga sama, masih John dan 36. Di sini dia akan print P1. Nah, jika kita print P1 di sini, kalau kita jalankan, dia akan error. Dia akan mengeluarkan pesan main person object at bla 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 bla. Nah, ini bisa terjadi karena kita tidak menggunakan parameter str atau fungsi str-nya. Jadi ini yang sebelumnya dan ini yang setelah kita gunakan def str. Kalau yang tadi kan yang ini, kalau yang ini kan dia jika dia ingin mengeluarkan isi dari John-nya ini, dia harus menggunakan P1 titik name-nya apa, terus P titik age-nya apa untuk properties-nya. Namun kalau kita tidak pakai beginian, kita ingin langsung saja keluarkan apa isinya dari sini, dari self ini, kalau kita jalankan dia kan seperti ini, hasilnya akan error karena propertiesnya tidak ditahu apa yang mau dikeluarkan. Tapi kalau misalkan kita pakai tadi ini str, kita pakai str di sini, str self, jadi self ini dia akan ambil parameter atau variabel yang ada dalam init. Yang ada dalam init itu dibawa di self, dan di self ini kita akan pakai di str-nya ini kita akan pakai self. Nah, untuk self-nya ini sendiri, pada saat kita panggil di sini langsung kita return atau kita kembalikan dengan isi self name dan self age. Jadi dalam str ini udah langsung terjemahkan ke string, nilainya kan terjemahkan ke string dan ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Jadi nama dulu, lalu dalam kurung nama dulu dalam kurung umurnya. Di sini bisa pakai spasi biar kelihatan. Lalu nanti di sini dia akan buat parameternya objeknya sama seperti ini. Selanjutnya dia akan langsung print P1-nya tanpa pakai titik-titikan lagi kayak tadi. Tidak pakai begini lagi karena di sini di dalam fungsi str ini sudah dipanggil, ini sudah dipakai. Jadi pada saat kita ingin print isi yang ada dalam person ini, John dan 36, angka 36, itu tinggal panggil variabelnya saja. Kalau kita jalankan, akan keluar John 36. Jadi jelas dia akan mengeluarkan namanya beserta umurnya. Jadi itu fungsi dari str. Bisa juga kalau kita mau ganti jadi nama lain, misalkan dengan atribut yang sama, hasilnya juga akan sama. Tapi ini untuk dia menerjemahkan dari, ini kan ada angka nih, kalau nanti dia akan terjemahkan ke ini nih, ke string.
dia akan masukkan ke dalam string, dia akan kembalikan ke string. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah objek method atau metode. Objek itu bisa dikonten sebagai metode. Objek itu bisa berisi metode juga. Jadi dalam objeknya itu bisa dimasukkan metode. Metode dalam objek ini bisa dilihat, metode dalam objek adalah fungsi yang dimiliki objek tersebut. Nah, di sini kita akan coba bikin dalam kelas person lagi kayak tadi. Dia akan memasukkan fungsi ya, akan memasukkan fungsi dan mencetak salam, mencetak greeting, dan mengeksekusi P1. Jadi ini salamnya maksudnya. Jadi nanti dia akan print dalam functionnya itu, dia akan print hello my name is, lalu dia akan eksekusi P1-nya, self name. Self name di sini diambil dari parameter ini yang ada dalam fungsi init, yaitu name. Lalu dia akan eksekusi P1 my function. P1 my function tidak perlu pakai print lagi karena di sini dalam functionnya ini dia sudah mengeprint. Jadi dalam functionnya ini kita bisa memasukkan sebuah metode objek. Jadi objeknya ini kita bisa masukkan metode di dalamnya. Tadi kan printnya di sini ya. Bisa juga kita masukkan ke dalam print, dalam objeknya tersebut. Jadi kalau misal kita coba di sini, salah, maaf. Kita akan coba di sini, misalkan kita buat dev hi. Di sini kita masukkan self. Kita akan coba print pakai dalam kurung ya, print kita coba misalkan halo, nama saya spasi. Di sini langsung kita masukkan untuk self name, sama dengan yang di sini, self name. Kita tambahkan juga boleh, misalkan umur, langsung kita masukkan variabelnya self age, umur, self age, tahun. Setelah seperti ini, kita coba nanti di sini nggak perlu pakai print lagi, kita langsung saja P1 titik hi, sudah seperti itu. Nanti hasilnya itu di sini kita clear dulu. Nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Hai, nama saya John, umur saya 36 tahun. Kalau di sini saya ganti, misalkan di sini saya tulis alpha, nah yaitu nama saya sendiri. Dan umurnya saya ganti jadi 9 tahun, 9 tahun, 20 tahun. Lalu saya jalankan. Di sini akan keluar, hai, nama saya Alpha, umur 20 tahun. Seperti itu. Jadi di sini dia akan langsung print def yang ada di sini. Fungsi yang dia yang ada di situ. Nah, di sini dikasih ini penjelasan apa sih itu self. Jadi parameter self itu adalah referensi ke instance kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Jadi jika kita membuat sebuah kelas, lalu
self ini fungsinya adalah untuk mengakses, self ini digunakan untuk mengakses variabel yang ada dalam kelas ini. Jadi contohnya di sini def high self. Self ini fungsinya untuk nanti diakses self yang ada di init, properties yang ada dalam init, yaitu name dan age. Jadi self ini sudah input mereka ini, dan tinggal dipanggil saja kayak tadi. Tinggal dipanggil saja ke dalam blok ini, blok lokalnya, yaitu self name dan self age. Ini kan dalam dua blok yang berbeda. Tapi karena sudah ada nama self di sini, maka bisa dipanggil di dalam blok yang berbeda tersebut. Lanjut. Sekarang di sini ya masih sama. Dia akan di sini masih penjelasan tentang self itu tadi. Nah, menariknya di sini untuk self-nya itu parameternya bisa kita ganti-ganti. Nama variabelnya itu bisa diganti-ganti. Jadi tidak harus self saja, tidak harus serta-merta self. Yang penting posisi dari variabel itu terletak di paling awal sekali, di awal parameter. Jadi contoh di sini kan biasanya di sini kita gunakan self nih, semua self. Nah, di sini bisa kita rubah namanya jadi my silly object, bisa. Apapun itu, hasilnya akan sama. Tetap akan sama. Contohnya di sini, misalkan self di sini saya ganti misalkan jadi objek. Misalkan saya ganti jadi objek. Kalau sudah diganti jadi objek, jadi di sini harus berubah juga jadi objek. Mungkin jadi yang lain itu harus berubah juga jadi objek. Kita ganti jadi objek. Nah, baru dia bisa menjalankan. Masih sama juga hasilnya, hanya beda nama variabel saja bisa diganti. Yang penting posisinya berada paling awal dari parameternya. Nanti variabel yang ingin kita masukkan ini, dia tempatnya berada di kedua dan ketiga, atau di indeks 1 dan 2. Seperti itu. Jadi dalam propertiesnya itu kita bisa memodifikasi properties objeknya, objek propertiesnya. Misal di sini kita ingin menyeting agar umurnya itu, umur dari P1-nya itu adalah 40. Coba lihat di sini. Jadi P1 age 40. Nah, jadi di sini tuh bisa kita ganti umurnya. Misal di sini sudah kita masukkan 20, lalu kita ingin set lagi P1 untuk age-nya atau umur, kita ingin memasukkan angka 10 misalkan. Kalau kita jalankan, dia akan memperbarui angkanya dari sebelumnya, yang dimana sebelumnya itu angkanya itu 20. Namun di sini kita sudah setting agar kita edit angkanya, age-nya jadi 10, maka di sini yang keluar itu angka 10. Jadi nilainya itu, nilai dari objeknya itu, propertiesnya itu bisa dimodifikasi, bisa diedit. Kita juga bisa mendelete objek propertiesnya dengan keyword del. Jadi kalau kita sudah buat objek, contohnya ini objek age, objek misal di sini
saya ingin tambahkan kelas, misalkan di sini ada nama, umur, sama misalkan NIM, bisa kita tambahkan NIM. Saya tambahkan di sini objek NIM sama dengan NIM. Lalu di sini saya masukkan dalam bentuk string S1S1230009, itu NIM saya. Kalau kita jalankan, oh sorry, sini tahun dengan NIM. Kita tambahkan di sini objek NIM. Kalau kita jalankan di sini, halo, nama saya Alfa, umur 10 tahun dengan NIM S1S1230009. Kalau kita ingin hapus salah satu objeknya di sini kita bisa pakai del lalu P1 untuk mengakses personnya ini, mengakses kelasnya, lalu kita pilih objek apa yang ingin kita hapus. Misal di sini saya ingin menghapus angka H di sini. H-nya saya ingin hapus seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, oh sorry, di sini ini tuh bukan menghapus objek tapi menghapus properties for property di dalam objek. Jadi dalam objek ini objeknya, di dalamnya ada propertinya itu H, kita ingin menghapus properti H. Jadi pada saat kita jalankan akan error karena di sini ada variabel objek yang sudah dihapus di sini, tapi di sini masih tertulis, masih parameternya masih ditulis. Jadi kalau misalkan di sini kita tidak tulis apa-apa, di sini kan dia artinya menghapus objek yang sudah kita buat. Kalau kita jalankan, nah, oh sorry, ini harus tidak ada. Kalau kita hapus ya, otomatis dia bisa jalan lagi. Yang penting karena sudah tidak ada objek ini. Jadi objek ini sudah dianggap tidak ada karena sinteks yang ada di sini dia memerintahkan untuk menghapus properties H di dalam objek tersebut, seperti itu. Selanjutnya, selain delete, kita juga bisa menghapus objek. Di sini dia menghapus objek P1-nya. Waduh. Karena di sini posisinya dia menghapus P1, menghapus objeknya, maka ya otomatis tidak akan keluar hasilnya. Di sini kita akan del P1, artinya P1 ini berarti akan hilang. Kalau kita jalankan, ya error karena P1 ini jadinya tidak terdeteksi, tidak terdefinisi. Apa? Karena di sini sudah dihapus delete-nya, sudah menghilang. Jadi kalau kita hapus, nah itu dia baru muncul lagi, seperti itu. Aduh, kormu udah. Dan selanjutnya yang terakhir adalah the pass statement. Jadi pass statement ini dia fungsinya untuk seperti ini. Di dalam sebuah kelas itu, kalau kita membuat kelas agar tidak error, itu isinya kita harus mengisikan objek di dalamnya. Jika kita membuat sebuah kelas dan tidak ada properti di dalamnya, maka dia akan error. Kenapa? Karena sebuah kelas itu harus ada propertiesnya. Tapi bagaimana jika kita ingin membiarkan kelas ini kosong, namun kita tidak ingin dia error, maka
digunakanlah uh, ini pass, digunakan statement pass. Kita pakai statement pass agar codingannya itu tidak error. Nah, di sini bisa dilihat codingannya itu sudah tidak error lagi, karena di sini dalam kelas person kita sudah masukkan parameter pass, di mana pass ini ya kosong, tidak ada apa-apanya, ya tidak ada isinya gitu. Ya, tidak ada, kosong. Bagaimana kalau misalkan di sini kita masukkan angka pass di sini? Apa yang terjadi? Oh, sama aja. Ya, tidak berpengaruh apa-apa. Pass itu hanya berpengaruh kalau kita ingin membiarkan sebuah kelas itu kosong. Kalau dibiarkan kosong begini kan dia error. Jadi makanya dia harus menggunakan pass di dalamnya. Maka dia baru tidak error lagi. Ini error karena di sini ada variabel person di sini. Ya intinya nggak bisa lah. Ini udah tidak error nih. Ya isinya kosong karena memang kosong isi kelasnya. Kosong karena kelasnya kosong. Seperti itu. Selanjutnya sudah selesai. Sekarang saya akan membuat sebuah soal atau kasus. Saya ingin membuat sebuah kasus di mana kasusnya itu berisi contoh dari penerapan dari parameter kelas dan objek ini. Kita akan membuat, di mana nanti saya akan membuat contohnya itu seperti daftar buku. Oke, sekarang saya akan menyelesaikan sebuah kasus yang telah saya buat. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah kasus seperti yang tadi saya jelaskan. Namun di sini saya berpindah tempat terlebih dahulu karena ada sedikit kendala di tempat yang sebelumnya. Jadi di sini bisa dilihat saya membuat sebuah kasus, di mana kasusnya itu adalah kasus manajemen buku perpustakaan. Di sini soalnya adalah buatlah program manajemen data buku di sebuah perpustakaan. Program ini harus dapat menyimpan data buku dengan atribut sebagai berikut. Atribut yang pertama harus ada kode buku, di mana kode bukunya itu dia untuk identifikasi unik untuk buku. Jadi bukunya itu dipisahkan, dibeda-bedakan dari kode bukunya. Lalu atribut yang kedua adalah judul buku. Yang kedua adalah judul buku. Judul buku di sini untuk nama atau judul bukunya, tempatnya kita kasih masuk nama atau judul bukunya. Lalu atribut yang ketiga adalah penulisan buku, yaitu nama penulis bukunya, siapa yang tulis. Lalu yang terakhir adalah tahun terbit, di mana tahun terbit ini diisi sebagai tahun buku diterbitkan, sebagai permisalan saja. Lalu fitur yang harus disediakan dalam program ini adalah yang pertama, yang nomor satu itu tambah buku, yaitu di mana di sini kita memasukkan data buku baru ke dalam sistem. Lalu fitur yang kedua yaitu menampilkan semua buku. Jadi kalau kita menekan tombol 2, dia akan menampilkan seluruh data buku yang sudah dimasukkan. Lalu yang ketiga ada di sini mencari buku. Cari buku berdasarkan kode buku. Jadi di sini bisa kita searching. Dari soal itu kita diminta untuk membuat sebuah fitur untuk men-searching buku tergantung sesuai mencari buku dari kode buku yang ada dalam daftar. Jadi kita diminta untuk mencari buku tertentu dengan kode buku yang diinputkan. Lalu yang terakhir itu nomor 4 keluar. Jadi kalau kita pencet nomor 4 dia akan keluar atau programnya akan dihentikan. Seperti itu. Nah, baik. Di sini
Langsung saja kita mulai dari mungkin kita bisa buat dulu menunya di sini. Menu yang diminta di sini yaitu kita diminta untuk membuat sebuah fitur tambah buku, menampilkan semua buku, cari berdasarkan kode, lalu keluar. Jadi di sini langsung saja kita bikin simple, yaitu dengan menggunakan print, lalu kita masukkan misalkan tag pertama, kita buat tampilannya, kita kasih tulis di sini menu manajemen, mana sih tulisannya, manajemen buku perpustakaan, manajemen buku perpustakaan. Lalu kita copy ke bawah 1, 2, 3, 4 di sini untuk menunya. Sabar. Kita buat dulu deh print. Sini kita buat nomor 1 itu untuk tambah buku. Jadi sini kita bisa tambah buku 2, 3, 4. Lalu yang kedua kita bisa menampilkan daftar buku, lalu kita bisa cari buku berdasarkan kode buku. Lalu yang terakhir adalah nomor 4, itu keluar. Kita sudah buat, kalau kita jalankan sudah muncul menu manajemen buku perpustakaan. Di sini kita kasih sama dengan 46. Ribet, mendingan kayak gini aja. Ini kita hapus. Di sini kita coba kasih tanda petik 2, sama dengan dikali 8 misalkan. Kita coba dulu. Kalau kita jalankan, salah. Ini tanda plus. Nah, jadi dia mengeluarkan tanda sama dengan sebanyak 8 kali. Di sini mungkin saya ingin tambahkan sedikit spasi agar enak dilihat. Supaya di sini ada kosong terpisah dari ininya, jadi enak dilihat. Kita clear dulu. Kita jalankan ya. Tapi di sini belum ada fungsinya, masih tampilan saja. Oke, selanjutnya kita ingin membuat sebuah pilihan. Jadi di sini nanti kita bisa memasukkan sebuah pilihan. Nah, untuk memasukkan sebuah pilihan di sini kita coba untuk pakai looping, di mana kodenya itu while true. Kalau dia masih true, maka dia akan jalankan seperti ini. Nah, pilih
pilih sama dengan int untuk inputannya itu berarti nanti dia casting menjadi integer, lalu kita masukkan input, masukkan pilihan Anda titik 2. Nah, di sini kalau kita coba jalankan, di sini bisa kita masukkan pilihannya. Ini tuh. Oh ya. Cocok. Jadi kalau kita run kalau kita run di sini misal angka 1, kalau dia masih true, selama nilainya itu masih integer, jadi dia masih true, jadi dia akan jalan terus. Tapi kalau sudah dimasukkan nilai yang selain angka ini, misalkan huruf H, maka dia error. Oke, bagus. Sekarang kita akan buat buat if else di sini. Kalau dia memilih angka 1, dia akan minta untuk memasukkan ini. Dia akan minta untuk memasukkan kode buku, judul buku, penulis buku, sama tahun terbit. Jadi pada saat kita ketik nomor 1, dia akan minta untuk memasukkan barang-barang ini, dan nantinya tuh akan dikirim ke kelasnya nanti. Kelasnya mungkin terakhir akan saya buat setelah ini. Jadi kalau pilih if pilih sama dengan 1, maka di sini bisa kita masukkan dari kode dulu. Misalkan kode sama dengan input masukkan kode buku. Jadi di sini mungkin bisa kita kasih spasi biar enak nanti dilihat. Kita kasih kayak gini. Tuh, apa ini? Nah, jadi kode input masukkan. Ini kita buat sampai 4 ya berarti ya. Kode judul penulis tahun. Kode judul penulis tahun. Di sini judul penulis tahun. Kodenya, terus di sini dia akan minta input memasukkan judul buku, masukkan nama penulis, lalu di sini dia akan masukkan tahun apa ya tadi? Tahun terbit. Masukkan tahun buku diterbitkan. Sudah seperti ini, kita coba tes lagi, run. Menu manajemen buku perpustakaan. Kalau kita klik nomor 1 di sini, oh dia tidak keluar. Oh, keluar deh. Di sini kalau kita klik nomor 1, dia akan minta masukkan kode buku. Kode buku misalkan 1. Judulnya mungkin Alpha, yang tulisnya Alpha 2004. Nah, kalau sudah, nanti dia akan meminta untuk memasukkan pilihan lagi. Oke. Selanjutnya mungkin kita akan, nah di sini kita bisa mungkin tambahkan di sini mungkin kita bisa tambahkan strap end di sini.
\n karena contohnya di sini kita clear dulu karena clear. Nah di sini kalau kita jalankan supaya terpisah dan gabung dengan menunya ini. Jadi kalau kita masukkan angka 1, dia akan minta untuk masukkan kode buku. Setelah ada masukkan kode buku, nama, tahun buku diterbitkan. Nanti kalau kita enter lagi, nah jadi dia terpisah. Jadi kelihatannya rapi gitu. Ini kenapa ada 2 ya di sini? Kita hapus. Satu. Atau kayaknya ini nggak perlu ya? Mungkin saja. Ya, kita clear. Kita coba jalankan. Hasilnya angka 1. Masukkan pilihan Anda 1. Kode buku. Nah. Oh ya, ini aja lah lebih bagus. Jadi tapi agak aneh. Atau di setelah ini kita kasih tambah /n juga. Nah, mungkin lebih rapi juga kalau kayak gini. Kita akan coba merapikan dulu. Waduh, pilihannya di bawah nih. Jangan di sini, tapi kita di bawahnya aja deh. Satu, udah kayak gini aja lah, udah bagus kok. Oke. Sekarang kita akan coba untuk buat ininya kelasnya. Jadi kalau kita mau, karena di sini dia minta kode, judul, penulis, dan tahun, di sini kita akan coba buat kelas buku misalkan. Kelas buku isinya ada def seperti tadi, kita pakai init buku langsung ada init self. Jadi nggak usah, ini tambahan aja init self. Oke. Pasnya ini deh, self di sini misalkan kita coba pakai self aja lah, nggak apa-apa. Kita pakai self, lalu kita coba untuk kasih masuk nama-nama ini, kode, judul, penulis, dan tahun. Kode untuk identifikasi unit buku, nama. Oke. Jadi kita coba saja memasukkan di sini kode, judul, penulis, sama tahun. Kalau sudah, nanti kita di sini self kode sebagai kode, self judul sebagai judul, kita self penulis sebagai penulis, dan apa lagi, kita self tahun sebagai tahun. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan coba buat untuk menampilkan isi datanya nanti. Kita akan coba buat def tampilkan
tampilkan data misalkan. Kita coba isinya self. Jadi isi dalam self-nya ini, tampilkan buku aja lah. Buku self. Jadi nanti isinya adalah dia akan return isinya ke ini. Jadi kodenya itu di sini jadi self kode. Lalu judulnya itu self judul. Lalu untuk penulis itu kita kasih self penulis. Lalu untuk tahun kita kasih di sini self tahun. Sudah seperti ini. Mungkin kasih agak kurangin di sini biar tidak terlalu panjang. Sudah kita buat untuk tampilkan bukunya. Sekarang kita akan buat sebuah array, di mana array-nya itu isinya adalah daftar buku sama dengan array. Jadi di sini nanti tempatnya daftar buku itu nanti disimpan. Nah, kalau sudah kayak begini, sekarang mungkin memasukkan data buku dalam sistem. Jadi nanti saya akan kembali lagi ke sini. Di sini kita akan panggil kelasnya kode judul penulis. Jadi di sini kita buat sebuah objek baru, yaitu buku baru. Lalu kita panggil isinya ini self kode judul penulis dan tahun. Jadi di sini kita buat kita panggil dulu kelasnya apa? Kelasnya buku. Terus isinya itu kita masukkan kode. Terus intinya kode judul tahun. Judul penulis dan tahun. Kita sudah buat objek baru. Sekarang kita akan tambahkan objeknya ini ke dalam array, jadi ke dalam daftar buku. Jadi yang sudah kita input nanti akan tersimpan di daftar buku. Buku-buku yang sudah kita input nanti akan tersimpan di daftar buku. Oke, sekarang kita coba. Caranya adalah kita masukkan daftar buku dulu, titik append, pakai kode append, lalu kita masukkan tadi buku baru. Jadi setiap kita memasukkan buku baru akan tersimpan di dalam daftar buku. Lalu nanti kita sebagai parameter saja kita akan print nanti hasilnya. Kalau nilainya berhasil, kalau berhasil dimasukkan nanti akan muncul buku berhasil ditambahkan. Mungkin supaya ada sedikit pembeda, kita akan buat kayak gini, 23. Ini juga 23. Nah, sudah kayak gini. Mungkin kita akan coba masuk ke nomor 2 pilihan. Kita akan coba untuk masuk ke pilihan else-nya, elif-nya. Sekarang kita coba elif di sini. Elif. Yang kedua itu dia meminta kita untuk menampilkan semua buku
seluruh data dalam buku yang sudah dimasukkan. Tapi sebelum itu saya ingin coba dulu ini. Enggak. Kita sekalian aja dulu. Masukkan elif di sini. Elif pilihan. Pilih sama dengan 2. Maka nanti dia akan menampilkan seluruh data yang sudah dimasukkan. Jadi untuk menampilkan datanya itu kita akan coba membuat agar jika misal kita belum masukkan apa-apa, kita belum masukkan data ke dalam daftar buku ini, maka nanti dia akan muncul tulisan tidak ada daftar buku. Tapi kalau misalkan kita masukkan angka, kita sudah memasukkan daftar bukunya, kita sudah mengisi daftar bukunya, maka baru dia akan mulai menampilkan isi dari daftar bukunya tersebut. Jadi mungkin kita akan buat semacam else if lagi di sini. If misalkan di sini kalau panjang dari daftar untuk daftar bukunya itu sama dengan 0, maka dia akan nge-print tidak ada buku di daftar buku misalkan. Kita coba sebagai pembeda, mungkin kita kasih tanda kurang seperti ini. Agak oke. Sekarang else-nya jadi kalau ada berarti nanti akan coba for buku in daftar buku. Kita coba kita print buku yang ada di tampilkan buku self, tampilkan buku. Kita coba dulu, bismillah. Jadi kalau pilih nomor 2, kalau tidak ada isi bukunya, dia akan muncul tidak ada pilihan daftar buku. Dan karena masih true, nanti dia akan minta lagi masukkan pilihan. Kalau misalkan ada, baru nanti dia tampilkan ini. Dia akan tampilkan isi bukunya. Coba tes. Ada error. Terjadi sedikit error di sini. Errornya itu ditampilkan buku. Oh, di sini ada sedikit typo kayaknya. Tampilkan buku self, harus pakai self ya kayaknya. Self, coba. Oke, bisa. Atau enggak perlu ya, harusnya ya. Oh ya, salah. Cuman error aja tadi karena double programnya. Coba buang dulu kali. Nah. Oke. Kita pencet 2, tampilkan daftar buku, harusnya yang keluar buku, tidak ada buku di daftar buku. Nah, tidak ada buku daftar buku, masukkan pilihan Anda. Kalau kita pencet 1, ya akan minta masukkan kode buku. Kode bukunya misalkan E1, judul bukunya misalkan pemandu acara misalkan, lalu
nama penulisnya misalkan saya, lalu diterbitkan mungkin tahun misalkan tahun 2004. Lalu tulisan buku berhasil ditambahkan. Lalu kita diminta masukkan, misalkan kita masukkan nomor 2. Muncul. Kodenya S1 S1, judulnya pemandu acara, penulisnya Alfa, tahun 2004. Semisal kita masukkan lagi, kita ingin masukkan buku lagi, misalkan S1 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 E2 misalkan. Namanya judul bukunya misalkan Cara Menjadi Kaya. Lalu kita masukkan nama penulisnya misalkan Rizi, diterbitkan tahun 2005. Coba jalankan. Oke, di sini ada terjadi error. Buku object is not callable. Oh, di sini ada error sedikit. Kita coba perbaiki errornya. 1, kita tambahkan buku, misalkan E1 S1, judul bukunya misalkan Fa, Rizi, terus tahunnya diterbitkan 2000, terus kita coba nomor 2. Oke, kita coba lagi nomor 1, kode bukunya E1 E2 misalkan, baru masukkan namanya nama bukunya misalkan Budi, atau cara lain Budi tahun 2004 misalkan. Error. Di sini ada sedikit error di mana dia mengatakan buku kode ini dia tidak tertambah. Dia tidak ditambahkan ke dalam buku baru. Kita coba cari tahu dulu apa yang salah dari sini. Coba cek. Oke, jadi ternyata ada sedikit konflik. Kenapa error? Jadi konfliknya itu di sini pada saat saya jalankan. Tambah nomor 1. Misalkan kodenya 1111 nih misalkan. Terus kita tampilkan nomor 2. Terus pada saat saya ingin menambahkan buku lagi, itu terjadi konflik atau error. Nah, ini ternyata karena di sini pada looping saya menggunakan kata buku di sini. Yang dimana ini sama persis dengan kelas yang saya buat. Jadi di sini kita harus buat variabel yang berbeda, jangan yang sama. Jadi kita ganti jadi misal item in daftar buku. Jadi di sini kita coba item tampilan buku. Jadi di sini kalau kita masukkan buku itu yang terdeteksi ini. Jadi ya mungkin kita coba kayak kasih B-nya huruf besar, buku, biar bisa dideteksi. Nah, seperti ini kita kasih B-nya huruf besar supaya bisa deteksi kalau ini adalah sebuah kelas, bukan sebuah variabel. Jadi kalau kita buat variabel, jangan buat variabel yang sama dengan nama kelasnya, nanti error gitu. Kita sudah coba ubah jadi item in daftar buku. Kita coba jalankan lagi. Kita pilih satu, misalkan S1 S1 kayak tadi, S1 S1. Misalkan bukunya apa saja, Alfa, dan diterbitkan 2004. Lalu kita tampilkan. Bisa. Sekarang kita coba untuk tambah buku lagi. Yang tadinya error, kita coba cek apakah sudah bisa atau tidak. Kita coba misalkan E1 E2 Alfa Rizi 2004 juga.
Bisa, alhamdulillah sudah bisa. Sekarang kita coba cek lagi, dan sekarang datanya sudah ada 2. Oke, berarti untuk soal yang tadi sudah kita selesaikan sedikit, di mana kita sudah menyelesaikan di bagian tambah buku sama tampilkan semua buku. Sekarang kita akan coba untuk mencari buku tergantung sesuai dari kode buku yang ada. Jadi di sini kita coba nomor 4 dulu. Belum kita buat ya. Sekarang kita buat yang untuk yang 4. Ini harus yang ketiga. Yang 3 sama yang 4. Untuk yang 3 sama yang 4, di sini kita coba untuk clear dulu sini. Kita akan coba bikin elifnya lagi. Di sini kita bikin elif. Pilih, kalau dia pilih 3, maka apa yang keluar? Di sini kita akan coba buat variabel kode cari. Kode cari sama dengan kode cari aja lah. Kode cari sama dengan input, masukkan kode buku yang ini, harus dalam ini ya. Masukkan kode buku yang ingin dicari. Oke, sekarang kita akan buat variabel. Kita akan bikin variabel for buku. Variabel kita buat loop for buku. Jangan buku deh. Item. For item in daftar buku. Kalau itemnya itu item kodenya itu sama dengan kode cari. Jadi kalau item yang ada di kode itu isinya itu sama dengan cari, maka print kita pakai ini lah, print buku ditemukan. Kita kasih ala-ala seperti ini juga. Buku ditemukan, lalu kita print item yang ada di tampil apa ya tadi namanya, item tampilkan buku. Lalu kita akan coba break. Mungkin di sini karena di sini metodenya itu harus pakai pencarian, jadi di sini kalau kita jalankan, kita coba tambahkan satu dulu. Satu misalkan 2. Kalau kita coba 2, kalau kita coba 3 misalkan, kita ingin masukkan 2, muncul. Kalau sudah ditemukan. Tapi kalau misalkan kita ingin menampilkan pesan tidak ditemukan, berarti di sini kita coba else kalau
Berarti kalau itemnya tidak sama dengan, kita langsung tampilkan saja print buku tidak ditemukan, gitu kayaknya ya. Coba kita coba ya, buku tidak ditemukan. Terus di sini kita coba continue mungkin. Kita akan coba continue. Coba. Berarti dia akan coba ke sini lagi. Ya kah? Kita coba. Kita coba satu. Salah. Coba jalankan. Satu. Dua. Kita misalkan angka 2. Oke. Lebih coba misalkan kita angka 3, kita masukkan angka 3 karena angka 3 itu tidak ada. Kalau kita coba cari angka yang tidak ada, apakah muncul buku tidak ditemukan? Kita coba tes. Buku tidak ditemukan. Masukkan kode yang oke. Kalau continue berarti bukan pilihannya mungkin. Bagaimana caranya supaya dia akan kembali ke sini? Oh, atau kita coba ketemu sama dengan false. Terus kita coba di sini if not ketemu. Jadi kalau dia tidak ketemu, print ini. Jadi ini kita nggak pakai ya. Print. Nah. Yailah. Kalau dia tidak ketemu, print ini. Oke, kita coba. Clear. Kita coba jalankan. 1. Tambahkan lagi 1. 2. Kita coba tambahkan lagi misalkan 1. Kita pilih 1 jadi 3. Dan kita coba lihat datanya. Sekarang dalam daftar buku kita punya kode 1, kode 2, dan kode 3. Misal kita ingin pilih nomor 3, itu cari buku yang berdasarkan kode buku. Kalau kita pilih 3, nanti dia akan minta masukkan kode buku yang ingin kita cari. Kalau kita pilih angka 3, loh, buku tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan berarti dia false ya. Harusnya ketemu dong. Oh, di sini ketemunya masih false. Jadi di sini nanti harusnya ada ketemunya itu nanti sama dengan true. Oke. Jadi nanti kalau dia ketemu, ini kan masih ketemunya masih false. Nanti kalau sudah ketemu akan true. Udah akan break. Berarti nanti ketemunya ini kan jadi true. Kalau misalkan oh ya. Coba jalankan lagi di sini. Angka 1 misalkan 1 2 2 ada 3 buku. Sekarang kita coba angka 3 untuk memasukkan buku yang ingin kita cari. Kita masukkan angka 3. Oke, sudah keluar hasilnya.
Kalau misalkan kita masukkan angka 3, kodenya misalkan 4 ya, atau yang tidak ada misalkan buku tidak ditemukan, masukkan pilihan Anda. Oke. Jadi dia tidak kembali, ya sudahlah. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja ke yang nomor 4. Kita coba elif, pilih sama dengan 4. Kalau ini mudah saja, tinggal kita print aja. Misalkan kita tahu, terima kasih telah atau selamat atau program selesai, titik, terima kasih, tanda seru. Lalu kita coba kasih break di sini. Nanti kalau else-nya dia jalankan print pilihan tidak valid. Silahkan masukkan angka dari 1 sampai 4. Oke, kita coba jalankan. Sekarang ini sudah jadi kayaknya. Sesuai soalnya. Soalnya itu dia minta tambahkan buku. Semua buku, cari berdasarkan kode buku, sama menghentikan program. Kita coba jalankan. Tuh. Jalankan. Menu manajemen buku perpustakaan. 1 tambah buku, 2 tampilkan daftar buku, 3 pencarian berdasarkan kode buku, 4 keluar. Jika kita pilih nomor 1, maka dia akan meminta untuk masukkan kode buku. Kode bukunya misalkan kita kasih masuk E1. Judul bukunya misalkan dongeng di negeri tetangga. Penulisnya misalkan saya sendiri, Alfa. Tahunnya misalkan tahun 2000. Buku berhasil ditambahkan. Kita ingin mengecek apakah sudah masuk ke dalam daftar. Kita pilih nomor 2 untuk menampilkan daftar buku yang ada sekarang. Sudah ada, kode bukunya E1, judulnya Dongeng dari Negeri Tetangga, penulisnya Alfa, tahun 2000. Sekarang kita coba untuk memasukkan daftar datanya lagi. Misalkan kita ingin masukkan E1, sekarang E2 misalkan. E2. Judulnya ada apa misalkan. Penulisnya Aji saja. Lalu diterbitkan tahun 1999. Buku berhasil ditambahkan. Kita cek lagi, ada 2. Kita coba masukkan data lagi sebanyak-banyaknya. Kita coba misalkan E3. Judul bukunya apa coba? Usaha yang baik misalkan. Penulisnya misalkan Anda. Benar, diterbitkan tahun 2005. Buku berhasil. Kita cek lagi, ada 3. Kita coba masukkan sampai 5 data. Masukkan pilihan Anda. Coba 1 E3. Kode bukunya, judulnya terserah. Penulisnya Faris. Penerbitnya tahun 2004. Sekarang kita coba lagi. 1 E4. Aduh, tadi saya memasukkan kode angka yang sama ya.
Nah, sudah, nggak apa-apa. E44, masukkan judulnya misalkan ya iyalah, Indonesia Ramadan tahun 2025. Oke, sekarang kita cek datanya. Ada banyak data di sini, E1, 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 E2, E3, 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 dan E4, E4. Jadi di sini ada sedikit kesalahan input, di mana kodenya itu ada 2 yang sama. Berarti nanti pada saat kita searching, akan 2 kode, ada 2 data yang muncul. Jadi kita coba masukkan angka 3, di mana angka 3 itu adalah untuk mencari buku berdasarkan kode buku. Kita coba angka 3. Lalu kita di sini diminta untuk memasukkan kode buku yang ingin kita cari. Kita coba masukkan E4, E4. Kalau kita enter, akan muncul buku ditemukan. Kode E4, judulnya ya ialah penulisnya Ramadan tahun 2025. Bagaimana kalau kita masukkan tadi, kita pilih lagi 3, ingin cari E3, E3. Harusnya yang muncul itu 2 buku ini. Coba jalankan. Buku ditemukan. Oh, ternyata tidak. Ternyata dia hanya menampilkan salah satu dari bukunya, yaitu judul Usaha yang Baik, penulisnya Anda tahun 2005. Jadi dia mengambil buku yang ini. Ya, kalau misalkan kita pilih 3, E2, E2 misalkan, cari, kemuncul kodenya E2, E2, judulnya ada apa, penulisnya Aji tahun 1999. Oke, sudah semua. Kalau kita klik 4 untuk keluar, nanti dia akan selesai. Programnya akan selesai. Program selesai, terima kasih. Sesuai. Oh ya, kita belum coba yang ini. Pilihan tidak valid. Jadi kalau misalkan kita masukkan angka yang tidak valid, misalkan angka 8, di mana angka 8 ini tidak ada dalam opsi. Coba jalankan. Pilihan tidak valid, silahkan masukkan angka 1-4. Oke. Jadi, terima kasih. Itu dia tadi penjelasan dari saya, penjelasan dari baik, terima kasih. Baik, itulah dia tadi penjelasan saya tentang kelas objek, lalu disertai dengan contoh kasus yang telah saya selesaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.